Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulaiha SPDI, asal sekolah SMP Negeri 19 Bengkulu Utara. Saya mahasiswa PPGYN Curug, kelas PAI 3E. Saya akan mengambil video pembelajaran mengenai puasa wajib dan puasa sunnah di kelas 8A. Selamat menyaksikan. Depan bro, tegap bro. Sebelum kita mulai ke mata pelajaran hari ini, berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Aditya Mai Pratama, Aldo Gunawan, Albert Permana, Hedi Junita, Hadir. Indri, Michael, Tidak hadir. kemana dia? Alfa, izin sakit. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita sudah membahas mengenai berprasangka baik ya, bersangka baik dan beramal soleh. Dalam surah Al-Asr ayat 2 sampai 3. Di sana dikatakan ada orang yang merugi kecuali yang 4. Kecuali yang berapa? 4. Siapa saja? Beriman kepada Allah. Yang kedua, Saling menasihati untuk kebenaran. saling menasihati untuk kebenaran. Jadi kita kalau kawannya salah ditegur, misalnya Angga bolos, hei nggak boleh bolos, nggak mau naik ke kelas. Kemudian yang ketiga, Beramal soleh atau amal kewajiban. beramal soleh atau kewajiban. Amal soleh itu bagaimana? Hari setiap Jumat kan ada kita mengambil memberikan uang infak dan sedekah. Itu adalah amalan soleh yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang keempat apa? Saling menasihati untuk kesabaran. Saling menasihati untuk kesabaran. Dimulai dulu sering gak sabar. Jadi harus saling mengingatkan kalian. Misalnya Abed ngamuk-ngamuk pas ditegur, sabar. Orang yang sabar saling memberikan nasihati itu insya Allah orang-orang pilihan. Paham ya nak ya? Baiklah anak, pada minggu ini kita akan membahas mengenai ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Sebelum kita sampai ke materi ini, ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak tentang puasa? Puasa ada berapa macam? 2. Puasa wajib dan sunnah. Puasa wajib apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak apa-apa deh. Ya apa nak? Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian ada puasa kifarat, kemudian ada puasa nazar. Puasa sunnah. Apa saja yang bisa? Apa? Puasa apa? Puasa Syawal. Apa lagi? Puasa Senin dan Kamis. Apa lagi? Puasa Arafah. Nah, jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Apa itu wajib? Yuk. Ada yang bisa apa itu wajib? Ada yang bisa? Wajib? Sunnah? Puasa yang dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak berdosa. Nah, pinter. Tepuk tangan saudara. Jadi, wajib tadi apa wajib? Ada yang tahu? Jika dikerjakan dapat pahala dan bila ditinggalkan dapat dosa. Iya, tepuk tangan lagi. Kelas 8A memang mantap. Oke. Silakan kalian perhatikan di depan.
kompetensi dasar. Ini yang harus kalian miliki. Yang pertama, menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Menjalankan puasa wajib sebagai perintah agama. Kemudian yang kedua apa? Menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. Iya, yang ketiga, memahami kata-kata puasa wajib dan sunnah. Kemudian yang keempat, menjadikan baiklah anak ibu, sebelum ibu menyampaikan materi hari ini, kita harus tahu kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Perhatikan, yang pertama, menjalankan puasa wajib dan sunnah sebagai perintah agama. Jadi kita harus menjalankan yang namanya puasa, itu adalah rukun Islam yang ketiga, ya, berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan perilaku empati sebagai implementasi puasa wajib dan sunnah. Jadi empati, rasa kita terhadap orang lain. Dengan puasa kita akan memahami bagaimana yang namanya haus dan lapar. Bagi orang-orang yang nggak mampu, ternyata yang tidak makan, oh ternyata nggak enak, ya. Jadi dengan berpuasa kita akan tumbuh rasa empati terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, memahami tata cara puasa wajib dan sunnah. Jadi puasa itu harus kita tahu apa yang membatalkan dan apa yang tidak membatalkan. Kemudian apa syaratnya harus kita tahu. Bagaimana caranya, niatnya bagaimana harus kita pahami. Kemudian yang selanjutnya menyajikan hikmah pelaksanaan puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi ada hikmah dari puasa wajib dan puasa sunnah yang kita lakukan. Hikmah itu apa? Pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang kita lakukan melalui puasa. Oke. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian puasa dengan benar. Apa dalil yang mewajibkan kita puasa? Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian menjelaskan ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi ketentuan puasa wajib itu apa? Ketentuan puasa sunnah itu apa? Kemudian yang selanjutnya menjelaskan macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah. Sampai di situ adalah tujuannya. Jadi hari ini yang harus kalian dapatkan dari pelajaran tentang puasa, yang pertama adalah kalian memahami apa itu puasa. Yang kedua, kalian bisa tahu dalilnya apa. Ya, apa dalil yang menjelaskan tentang puasa. Kemudian kalian bisa menjelaskan ketentuan dari puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan macam-macam puasa wajib dan puasa sunnah. Yang selama ini mungkin kita tahu hanya puasa wajib itu bulan Ramadan. Ternyata ada puasa nazar, ada puasa kifarat. 194. Perhatikan di papan tulis. Yang pertama, puasa merupakan rukun Islam yang ketiga. Berasal dari kata saum, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan arti puasa menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat tertentu. Kemudian puasa itu apa? Tidak hanya menahan haus dan lapar. Oh, saya haus sekali, kering kerongkongan saya, tidak. Tapi bagaimana puasa itu mampu mengendalikan diri. Yang sebelumnya abet itu pemarah, dikit-dikit marah, ya. Setelah puasa itu harus dilatih untuk tidak mudah marah. Kenapa? Marah akan mengurangi pahala puasa. Jadi ya, puasa ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib dikerjakan oleh umat muslim, jika ditinggalkan maka ia berdosa. Puasa sunnah yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk melaksanakannya, jika dilaksanakan ia berpahala. Puasa wajib ternyata ada puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, dan puasa kifarat. Kemudian puasa nazar itu niat. Kata Amgrah, kalau aku naik kelas 3
tamat SMP, dapat prestasi aku puasa 3 hari berturut-turut. Itu hukum puasanya wajib. Puasa kifarat. Puasa kifarat ini puasa karena kita melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan maksudnya apa, Bu? Misal suami istri melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan puasa, maka dia wajib menggantikan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan kepada fakir miskin. Paham ya? Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kalian sudah bergabung dengan kelompok yang sudah dibagikan tadi. Adit duduk di barisan kelompoknya, dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama tentang macam-macam puasa, jadi pengertian puasa wajib, puasa sunnah ya. Kemudian yang kedua syarat wajib dan syarat sah puasa. Kemudian kelompok 3 hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, silakan kalian ini nanti kalian diskusikan. Kemudian yang keempat tentang hikmah puasa, berpuasa. Ada kan? Tulisnya. Di sini terus baca puasa juga. Iya deh. Ya, silakan sama-sama, jangan kerjanya sendiri-sendiri. Anggra, ini kan kelompok. Namanya kelompok berarti sama-sama. Biar taunya sama-sama. Sudah selesai semua kelompok? Sudah. Ada yang siap maju? Siap. Kelompok berapa? Kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Amelia Ramadhani dan Hesti Audia. Kami akan mempresentasikan hal-hal yang membatalkan puasa seperti minum, makan, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, darah haid atau nifas bagi perempuan, gila atau sakit jiwa, keluar cairan mani dengan sengaja. Air mani ya, yang sengaja. Bagaimana, paham kalian? Paham. Ya, kelompok 1 gimana? Jelas? Ada yang perlu dipertanyakan? Ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Udah cukup? Berarti makan dan minum disengaja, yang perempuan haid atau nifas, kemudian keluar mani bagi laki-laki ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, pelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, puasa itu ada wajib, ada sunnah. Apa saja puasa wajib? Ramadan, puasa nazar, puasa kifarat dan mengadakan puasa. Apa saja puasa sunnah? Arafah, Senin Kamis, puasa Syawal. Puasa Syawal. Kemudian ada syarat dan rukun puasa. Apa saja syaratnya? Rukunnya niat. Kemudian menahan diri. Iya. Kemudian apa lagi? Hikmah berpuasa. Yang pertama apa? Meningkatkan iman dan takwa dan mendorong seorang untuk rajin bersyukur kepada Allah merupakan tujuan utama berpuasa. Dan kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Dan kita simpulkan bahwasannya itu adalah puasa membentuk jiwa yang tangguh, membentuk jiwa yang memiliki nilai solidaritas yang tinggi dan menjadikan kita insan yang soleh dan soleha. Dengan berpuasa maka keimanan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk di rumah biar kalian lebih paham lagi, lebih mengerti lagi, silakan kalian cari
ayat tentang surah Al-Baqarah ayat 103 dicatat, kemudian dihafalkan, kemudian kalian harus memahami tentang apa itu puasa secara keseluruhan. Jadi kalian buat di buku tugas kalian, minggu depan dikumpulkan. Cukup? Cukup. Terima kasih. Baiklah anak-anak semua, mudah-mudahan Allah memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa bertemu minggu depan dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Sa'id. Qiyamah. Takdim salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa.